طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ya Allah, hanya Engkau lah pemilik ilmu, hanya Engkau lah pemberi ilmu. Kami ini tidak ada memiliki apapun, bukanlah kami memiliki ilmu. Tidak pantas ya kami mengakui ilmu, karena semuanya adalah dari Engkau. Engkau lah sang alim, ilmun adalah sifatmu. Ya Arhamar Rahimin. Sebelum kita membaca kitab ini, kita membacakan surah Al-Fatihah untuk baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sahabat, untuk para tabi'in, para aulia, penulis kitab ini, untuk rohani kita masing-masing, untuk para guru kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda'i radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yab'athanna Allahu aqwaman yawmal qiyamati fi wujuhihim an-nuru ala manabiril lu'lu' yaghbituhum an-nasu laysu bi anbiya'a wala syuhada. Faqala a'rabiyyun hulhum lana na'rifhum. Hulhum atau sifhum. Hulhum lana na'rifhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humul mutahabbuna fillah min qabaila syatta wa biladin syatta yajtami'una ala dzikrillah yadhkurunah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dengan kualitas silsilahnya hasan. Hasan itu di bawah sahih, tapi bukan dhaif, boleh diamalkan. Diriwayatkan juga oleh Imam Al-Munziri dalam At-Targhib wa Tarhib. Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Okay. Dan kualitas hadis ini Hasan, bukan sahih ya, bukan dhaif, tapi hasan, bisa diamalkan. Bisa diambil i'tibar ya. Sahabat Nabi yang bernama Abu Darda, beliau berkata, menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah akan Allah mengutus suatu kaum, Allah bangkitkan pada hari kiamat suatu kaum, pada wajah mereka terang karena cahaya, posisi mereka di atas mimbar, berada di atas mimbar mutiara, manabiril lu'lu', mimbar mutiara. Yaghbituhumun nas, penduduk manusia pada hari kiamat ketika dikumpulkan di padang mahsyar, ketika mereka melihat ada orang-orang yang Allah posisikan di atas mimbar mutiara, maka manusia di sekitarnya ghibutah kepadanya. Ghibutah itu iri tapi pengen. Ghibutah bukan iri negatif, pengen juga gitu. Laisu bi anbiya'a wala syuhada.
mereka bukanlah para nabi, juga bukan para syuhada yang mati syahid berperang di jalan Allah. Mendengar sabda ini, berkatalah seorang Arab gunung, hulhum lana na'rifhum. Ya Rasulullah, coba sebutkan karakter mereka kepada kami, barangkali kami kenal mereka, kami kenal ciri-ciri mereka. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Humul mutahabbuna fillah, mereka adalah umatku yang mencintai, yang saling mencintai, ya. Fillah, apa fillah? Ada al-mutahabbuna lillah, ada al-mutahabbuna billah, ada al-mutahabbuna fillah. Rasulullah langsung memberikan sabda dengan dosis tinggi. Al-mutahabbuna lillah, mencintai karena Allah. Mencintai karena Allah itu, dia cinta bukan karena motif dirinya, tapi karena motif karena Allah. Gitu aja. Tapi belum siap dengan segala halang rintangan yang akan menghadapinya. Al-mutahabbuna billah, menyadari sebab cintanya itu adalah Allah. Itu mutahabbuna billah. Ada lagi mutahabbuna fillah yang disampaikan oleh Rasulullah pada hadis ini. Mereka mencintai fillah, kalau diterjemahkan secara literal, mencintai di dalam Allah. Itu maksudnya gimana? Gimana kita mencintai di dalam Allah? Ini al-hubbu fillah itu betul-betul bersifat dzauqiyah. Sejuk ya, bersifat dzauqiyah. Kalau sudah al-hubbu fillah, bahkan pengorbanan pun sudah tidak dihiraukan, dalam artian sudah tidak memperdulikan lagi pengorbanan, sudah tidak dipandang lagi pengorbanannya. Ketika dia berkorban, dia nggak mandang lagi, itu maksudnya. Dia berkorban, tapi sudah tak pandang lagi pengorbanannya. Berbeda dengan tadi, ketika dia berkorban, nanti suatu saat dia ungkit-ungkit kepada orang yang dia sayangi. Ketika ada konflik misalnya, dia ungkit-ungkit, aku sudah menafkahi kamu, aku sudah ini dan itu, gitu. Nah, emang kan menafkahi itu kewajiban. Sesuatu yang wajib gak perlu dikabarkan. Emang udah wajib kok. Ngapain kabar-kabarin? Kabar-kabari itu CTI dulu. Umur. Irsyad ketemu kabar-kabari dulu CTI. Nah, belum lahir. Fikri udah lahir. Kabar-kabari. Belum ya. Terus kwek-kwek belum tahu kan? Bahkan apalagi kriteria seseorang itu al-mahabbah fillah. Kita perhatikan kisah Muhajirin dan Ansar. Ketika Rasulullah hijrah sampai di Ansar, yang ditawarkan laki-laki Ansar kepada laki-laki Muhajirin apa? Laki-laki Muhajir yang istrinya nggak mau ikut hijrah, laki-laki Muhajir yang masih jomblo, laki-laki Mujahir yang Mujahir, ya, Muhajirin yang nggak punya harta, punya modal. Apa yang dilakukan oleh laki-laki yang ada di Ansar di Madinah? Ngeri-ngeri sedap kita dengar itu. Saya punya istri sekian, kamu pilih mana yang kamu mau, nanti aku ceraikan yang kamu mau itu. Dikasih istrinya. Tuh. Sampai segitunya. Mungkin kalau Mas Amir dalam posisi orang Muhajirin, beliau ngamalin itu. Dia Muhajir sejati begitu, nggak usah malu. Wajah kurang. Gua aja kurang gitu ya. Sampai segitunya ya pengorbanannya. Yang punya harta dikasih tanah, dikasih
Terus tapi ada apa? Karena harga diri juga nih komentar kaum muhajirin. Gak usah seluruhnya, kamu cukup berikan aku modal bisa jadi pinjaman, nanti akan aku putar gitu. Itu karakter pebisnis begitu. Gak usah kasih banyak dikit aja dia langsung berkembang itu. Nah, banyak sahabat-sahabat begitu. Itu yang tadi itu yang saya tuh nggak habis pikir ya, mau dia ngasih pasangannya padahal kenal juga enggak, belum pernah ketemu sama orang muhajir itu. Siapa lu gitu kan, bisa aja kan. Anda belum kenal, belum lihat histori kehidupannya gitu, track recordnya, langsung apa kira-kira mendorong itu, kok bisa? Itulah mutahabbuna fillah. Kalau ada zaman sekarang seperti itu, dibilang gila ente parah, istri kasih gitu kan, syar'i. Syar'i. Kadang ngomong syar'i itu kadang bisa diledek orang juga. Syar'i menghalalkan, melegalkan nafsu aja ngomong syar'i gitu. Sekarang tuh paling banyak komentator dari pemain bolanya. Emang faktanya komentator paling banyak dari pemain bola. Tapi dapat piala pemain bola. Siap-siap lah dikomentarin. Komentator tuh nggak pernah dapat piala. Ya, jadi nggak usah booming, nggak usah berubah ketika dikomentarin. Yang dapat piala pemain kok. Yang diantarin naik bus ber-AC ke pemain. Yang lain pada sore doang di luar kan. Gitu. Atau tukang habisin kuota aja buat ngetik-ngetik komentar, membuli-buli. Ya dah, itu aja kerjaannya. Gak dapat apa-apa. Itu al-hubbu fillah. Mereka bukan nabi, mereka juga bukan para syuhada di perang. Ya saya alami. Alhamdulillah. Orang bilang saya alami. Coba kalau saya bilang kayak di Siberia nih, apa tutup lah. Siberia. Berarti kelompok ini bisa disejajarkan, maksudnya diiring-iringi, mana nabi, mana syuhada, dan mana mereka. Bahkan bisa jadi mereka ini lebih ditinggikan daripada syuhada. Kenapa? Karena ada sebuah hadis, al-mujahidu man jahada nafsah. Orang yang berjihad, yang dikatakan sebenar-benar berjihad itu adalah yang melawan, yang kuat melawan nafs, jiwanya, berjihad mendidik nafs dan jiwanya. Itu al-mujahid man jahada nafsah. Nah, ini kita di khalwat ini sebetulnya lagi belajar melawan hawa nafsu. Ya kan? Tapi kan rata-rata pada kalah. Awalnya kan Allah atau al-haq, rokok itu berubah gitu. itu sebetulnya itulah fungsinya suluk khalwat itu, untuk menahan ketika ingin. Al-man'u ata, gitu kata Sayyiduna Ibn Athaillah Sekandari. Al-man'u ainul ata, ketika dicegah, ketika dilarang, itulah hakikat pemberian. Ketika hati kita ammarah, kita mengatakan rokok, padahal disuruh khalwat nih kan, suruh masuk lampu, tapi mampir di tangga, kita berkhianat. Nah, mampir di tangga, kita nggak percaya bahwa pencegahan dari struktur lembaga itu adalah pemberian dari Allah, karena kita nggak percaya, nggak yakin, karena belum ditontonkan ke muka sendiri gitu kan. Akhirnya kita langgar. Itu pelanggaran berat sebetulnya. Itu sudah tercoret. Mohon maaf secara tercoret. Jadi standarisasi lembaga itu lebih ketat dibandingkan ilmu hadis. Ya nggak apa-apa, nggak seberapa ilmu hadis. Coba, kan sudah mempertuhankan rokok itu dalam pikiran kita. Ketika seharusnya
ditahan dulu duduk. Kepikiran rokok, lawan istighfar. La ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Al-Quran mengatakan, tidakkah engkau melihat, memperhatikan betapa banyak orang yang menjadikan keinginannya, bisikannya untuk ingin ngudut menjadi Tuhannya. Itu Al-Quran sedang menyindir kita tuh. Nggak bisa pakai dalil warka'u ma'ar-raki'in, rukuklah bersama orang ruku, diplesetin merokok bersama orang merokok. Nggak bisa. Kita kan di sini kan kayak Buya di sini kan sedang berlaga pakai jubah murabbi aja gitu. Murabbi kan santuy orangnya, alian kok ya udah. Tapi kalau irsyad, kalau perlu pakai pentungan, perlu pakai tangkai sapu sebegitunya. Ada kaki menjulur keluar, perlu dikang gitu, perlu gitu. Nggak bisa. Maka sejatinya nggak ada satupun yang lulus, meskipun dalam pandangan thariqah nafsiyah sudah ada ke beberapa yang bisa jadi mursyid di sini, bisa, udah. Tapi untuk standar ruhiyah belum bisa, nggak bisa. Untuk standar yang ini nih disebutin, fi wujuhihim nur, di wajah mereka nur, itu belum bisa. Gimana wajah ada nur ketika zikir aja kok kayak ayam, kok rokok gitu kan? Pikirannya udah nanti rokok itu. Coba ketika terpikir rokok, lawan itu, sanggup nggak? Kalau sanggup, itulah orang yang disebutkan di hadis ini, nur fi wujuhihim di alal manabiril lu'lu'. Wajahnya ada cahaya di atas mimbar. Saya tidak memungkiri ada para aulia itu merokok, betul. Tapi saya memperhatikan di balik rokoknya itu dia sedang menahan yang namanya hal rasa dipandang oleh Allah. Orang kalau sedang dipandang oleh Allah, rasa dipandang, ini rasanya, rasa. Dia kan nggak bisa lihat Allah kan, tapi terasa dia dipandang oleh Allah. Itu langsung sinyal kalbunya itu membuncah keluar sampai nangis, bisa guling-guling sampai antara girang entah tidak kuat, itulah nanti bisa kerasa itu. Jadi saking nggak kuatnya itu, kalau nggak diimbangin pakai barang itu, dia itu bisa nangis terus. Jadi udud bagi mereka itu ada fungsinya. Kalau kita udud bagi kita kan aslinya nggak ada fungsi juga sebetulnya, nggak ada fungsinya. Apa yang kita tahan nggak ada aslinya. Cuma hobi aja, cuma candu aja gitu. Dengan alasan memperlancar pikiran, tenang gitu. Iya, karena dopingnya, karena itunya apa sih namanya itu? Nikotin. Tarnya apalah. Mindset, betul. Yang bisa buat ikat air itu. Genset. Genset, itu listrik. Jadi selama 10 hari, 9 hari ini kan kita melatih untuk menahan. Jadi sebetulnya sepaket, nahan makan, berapa sih puasa tuh? Nahan banyak makan ketika puasa dan berbuka. Kenapa demikian? Betapa orang kelihatan puasa siangnya itu hanya menahan lapar terlihat ketika dia berbuka. Betapa kelihatannya orang takut bahwa dirinya akan mati, takut kelaparan di siang hari terlihat ketika dia sahur. Jadi sahurnya sahur panik sahur yang panik. Apa buat bekal nanti? Ini kalau cuma segini tahan sampai zuhur. Ini harus tambah nih biar tahan sampai asar. Ini asar maghrib belum ada, harus tambah lagi gitu. Nah, kira-kira begitu. Jadi mindset itu harus diubah itu, harus diubah. Nggak mati kok. Pernah merasakan kan nggak sahur ketiduran misalnya? Pernah ya? Mati nggak sampai maghrib? Kita aja melawan fakta kita, diri kita aja berani melawan fakta diri kita. Itulah konyolnya gitu tuh. Kita nggak mati juga, mana ada orang mati nggak makan sehari 3 hari. Secara ilmu tubuh, tubuh manusia itu bisa tahan berapa hari kalau nggak makan? 7 ya, 7 atau 5. Tergantung, orang Afrika bisa lebih lama lagi. Udah biasa.
Kalau orang biasanya makan setiap hari, makan banyak, mungkin 2 hari udah ngerasa bakal mau mati. Padahal nggak mati juga. Gitu. Nah, jadi kan di adab khalwat itu kan di dalam kitab sering kita baca di Anwar Qudsiyah itu qillatul kalam, ngurangin ngomong, qillatul akl, kurangin makan. Nah, apa lagi? Qillatul bengong, sama itu, mengurangi bengong. Itu tambahannya itu urusan tuh. Nah, ngurangi bengong, kan udah ada perlipur larangan di zikir. Kenapa masih bengong-bengong? Ngapain ya? Udah ada belum yang pernah ini berapa senti nih ya ini ventilasi kelambuannya? Pernah mikir nggak? Lagi di dalam nih, kenapa ya? Ini berapa 20 senti kali ya gitu, 25 senti ya gitu. Sempat aja mikirin itu. Wah ini kelambuannya ketahan tiang ini, makan tempat ya ini kelambu ini nih. Nah curang gitu. Sempat aja mikir gitu kan? Nah, itulah aneh-aneh orang sulit. Mereka adalah orang yang saling mencintai fillah. Dari mana mereka berasal? Dari suku-suku yang berbeda-beda, kampung yang berbeda-beda. Mereka berkumpul di satu tempat untuk berzikir bersama. Ada yang dari Cirebon, ada yang dari Palembang, ada yang dari Riau, ada yang dari Sumbar, ada yang dari Palembang, ada yang dari Darussalam, ada yang dari mana lagi? Hah? Ada yang Morobungo, dari Banjarmasin. Nah itu sampaikan ya hadis Nabi. Disampaikan. Berharap kita adalah bagian yang Rasulullah sebutkan di sini. Kalau konteks Rasulullah mengatakan dulu skala geografis beliau, skala geografis empirik menurut pandangan kita. Dulu kan sekitar Rasulullah aja tuh. Bani apa. Tapi secara nubuah nggak mungkin Rasulullah hanya memapping hanya sekedar beliau aja. Beliau kan rahmatan lil alamin. Ya include dong Morobungo, include dong Cirebon, include dong Mutut Sangkar, include dong daerah-daerah di Nusantara ini. Gak mungkin Rasulullah sekerdil itu hanya Jazirah Arab aja. Pasti di sini juga masuk. Ya. Masih apa di mana? Jawa Tengah. Solo juga Jawa Tengah itu. Semarang. Magelang juga Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana? Kudus. Nah, Kudus. Oh, jauh itu. Baitul Maqdis. Baitul Quds. Kudus. Dari Medan. Tuh. Fikri dari Medan. Bukan Medan, ini sebelah selatan Medan, apa namanya? Sidumpuan. Asahan. Mereka dari suku yang berbeda-beda, dari kampung yang berbeda-beda, berhimpun di surau suluk ridho ilahi asuhan buya kasril. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jalankan kurikulumnya dengan baik, istiqomah melaksanakannya, sabar menjalani aturan-aturannya, kuat menahan keinginan hasrat diri, maka Rasulullah katakan fi wujuhihimun nur, di wajah mereka nanti kelak cahaya terang benderang. Jadi bukan cahaya merek Mitsubishi di sini. Ada orang Mitsubishi kata Mercy kan, sebab sujudnya dilamain gitu, ditekan, diulek-ulek, kepala jadi kayak batu ulek, jadinya hitam gitu. Iya, itu kadang karena faktor kulit juga, jadi kulit. Kalau makanya sujud itu kalau bisa ya lembut lah. Ya li jasadika alaika haqqan, jasadmu ada hak juga ya. Inna Allah katabal ihsana fi atau ala inna Allah katabal ihsana fi kulli syai. Allah menuliskan, menetapkan harus ada ihsan dalam segala sesuatu. Harus ada sikap baik terhadap sesuatu. Maka kita sujud pun, itu kan hadis tentang sembelihan. Kalau nyembelih itu harus tajam dan tidak menyiksa, tidak tumbul, tidak keset, tidak kasek, tidak kosek ujung, tidak kosek metu pisau.
Tajam. Jadi hadis itu tentang menyembelih, harus baik-baik menyembelih. Nah, hadis itu juga kita pakai keumuman lafaz yang tadi, keumuman maknanya. Innallaha katabal ihsana fi kulli syai'. Allah menuliskan, menetapkan bahwa segala sesuatu itu harus bersikap ihsan kita kepadanya, termasuk sujud kita. Kita sujud pun harus ihsan, yang harus indah sujudnya. Jangan terlalu panjang ke depan. Nanti kaki kita ditarik ke gerobak di belakang. Kacau juga parah tuh. Terus Ali pernah nyoba belum? Orang lagi sujud, kakinya ditarik belakang kayak gerobak. Kacau itu. Atau orang lagi sujud, terus tiba-tiba karpet masjid lagi gulung, ditaruh di kaki belakang itu. Orang lagi sujud. Gimana orang mau duduknya itu? Itu palingnya itu sekolah kali ya. Ya, teman lagi sujud, sholat sunat, rawatib. Lagi sujud, ditaruhlah ini karpet gede berat ini, gulungan gede kan, ditaruh berdua di lipatan kaki belakang lagi sujud itu. Gimana dia mau duduk? Duduk di atas itu. Itu kerjaan orang pesantren dah. Pesantren itu kadang nakalnya keterlaluan juga. Saya pernah gitu ngakuin. Astagfirullahaladzim. Yang paling parahnya orang lagi sholat, sedang sholat, malah sedang sholat, berdiri, dia membungkuk di belakang. Biasa kan ditarik belakang itu kejungkal. Gimana nggak fasik tuh kerjaan itu? Orang sholat digituin. Jadi kita masuk ya di sini ya, insya Allah. Nur, oh, masya Allah. Nur, itu dodot, nur. Ada cahaya, lampu sorot. Petromak. Petromak. Huh? Nah, ada sebuah syair. Fasawfa tara idzan kashafal ghubaru afarasun tahta rijlika am himaru. Niscaya engkau akan melihat apabila debu-debu hijab akan tersingkap dari pandanganmu, kamu akan mengetahui kamu ini sedang menunggangi kudakah atau sedang menunggangi keledai. Toriko. Kita kan zahirnya kita hanya tahu duduk masuk ke lampu rebahan, masuk ke lampu rebahan. Aneh nggak nyebut zikir karena rebahan banyaknya. Masuk ke lampu rebahan, keluar sholat, buka. Kemudian riyadhah, zikir, nanti sahur keluar lagi, itu leha-leha, habis itu subuh zikir lagi, sholat, zikir. Setelah zikir harus masuk, ternyata ada yang langsung rebahan lagi, nggak melaksanakan wiridan dulu, nggak putar dulu. Nah, rebahan, tidur, langsung begitu. Nah, gitu siklusnya itu yang suluk. Kita kan zahir kita memandang gitu aja tuh, nggak ada lebih kan, cuma jasadiah aja, nggak melihat kan bagaimana ruhaninya, jauhlah ruhaninya, perjalanan rohani sampai kemana nih, ketemu sama siapakah, kan nggak kerasa ya, nggak kerasa. Siapa yang ngusap kepala kita, nggak kerasa ya. Siapa yang ngusap pundak kita, nggak kerasa kan? Nggak. Siapa yang colek, siapa yang jitak barangkali, ada kali yang lagi tidur dikena jitak, kerasa kejitak kepalanya, diinjak lehernya, lewat. Apanya lewat? Nyawanya? Teman-teman lewat. Oh, teman lewat. Bangun depan. Kelambu dekat pintu. Oh ya, ujian banget tuh kelambu dekat pintu. Ya harus sering-sering waalaikumsalam. Buka pintu. Waalaikumsalam. Mas Rifan, nama keren banget. Rifan, semoga Allah angkat derajatnya. Rifan. Kapan Allah angkat derajat kita? Kapan Allah mengangkat derajat seorang hamba? Jawab aja, terserah mau jawab pakai apa kayak Pak Sulaiman.
Kalau Allah lagi pengen. Kalau Allah nggak pengen ya nggak diangkat. Iya boleh lah, kan ditanya dong. Ini kipas ini dulu sebelum dipasang dia di mana? Terlalu jauh perjalanannya. Di bawah. Ini lah sebelum dipasang dia di mana? Bukan sebelum dibeli dia di mana? Di toko jawabannya. Ini ilmu balaghah itu penting diajari loh di ribat ini. Ini kipas sebelum dibeli ada di mana? Di toko. Tapi kalau ini sebelum di atas di mana? Atas bawah. Itu ilmu balaghah itu penting loh. Ilmu bahasa itu. Lampu sebelum dipasang di atas di posisi di mana? Di bawah. Habis itu baru dipegangnya dibawa ke atas kan. Itulah kapan Allah angkat ketika kita mau di bawah. Nah itu ngeri-ngeri itu, hati-hatilah sama khadam-khadam itu. Itu harga diri siap diinjak-injak itu. Meskipun warnanya pink, nggak masalah. Nah coba ketika yang masih ingat doa duduk antara dua sujud siapa? Pak Sulaiman, coba Pak Sulaiman, Pak Hadi. Duduk antara dua sujud doanya apa? Doa duduk antara dua sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Coba. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Nih, Rif'an. Nih cerita Rif'an, nama Rif'an nih. Warfa'ni. Angkatlah diriku, angkatlah derajatku dalam pandangan Engkau ya Allah. Ini angkat nih, cerita angkat-angkat nih. Duduk antara dua sujud itu, yang mana kita di dalamnya berdoa angkatlah derajatku, dilakukan sebelum sujud atau setelah sujud? Setelah sujud pertama. Ya. Berarti sujud itu kita sedang merendahkan jiwa kita, merendahkan nafs kita, merendahkan kalbu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sujud kita ya. Ya, tempelkan kepala ke tempat sujud sejajar dengan ujung kaki. Kita rendahkan. Itu harus tulus sujudnya. Sujudnya harus tulus kita rendahkan. Nah, ketika sudah kita merendahkan secara zahir, apalagi secara kalbu, itu sudah mirip dengan tadi saya tanyakan. Dulu kipas sebelum di atas, taruh di bawah kan. Ketika dia sudah memang pantasnya di atas, dipasang di atas. Maka, karena kita sudah diizinkan untuk merendahkan diri di hadapan Allah, sujud, maka barulah kita pantas meminta diangkat. Warfa'ni. Angkat ya. Tapi ketika dia diangkat, belum tentu aman. Bisa jadi dia sombong, bisa jadi dia sombong. Aneh udah usul, ini udah sampai, makamnya udah tinggi. Diterpa-terpa angin. Terus diapain? Warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah. Ya Allah angkat. Terus habis diangkat mau ngapain? Terjadilah. Iblis kan paling pintar, kita paling pintar. Kita bilang bahwa iblis itu pintar banget. Mau wali pun bisa lewat sama iblis. Wali-wali arsyah aja bisa lewat sama mereka. Apalagi cuma wali-wali langit. Bisa lewat, dilibas sama mereka tuh. Gak ada aman. Bisa lewat. Bahkan di balik-balik kata-kata kita yang merasa aman, nah itu setan iblis itu gampang lah. Di balik kata-kata itu dia bisa masuk lah. Saking hebatnya tuh. Nah, hati-hati. Setelah diangkat oleh Allah, terjamin nggak dia itu aman dari kesombongan, aman dari takabur? Takabur tuh berlapis-lapis loh. Semua penyakit-penyakit hati itu berlapis-lapis, tidak hanya satu lapis di depan. Misalnya, ketika melihat orang berkelebihan lebih dari dia nggak masalah. Dalam satu bab, masalah harta, alhamdulillah bagus punya harta. Tapi ketika dia disodorin bab lain, bukan harta nih, ada kelebihan yang diajukan oleh orang. Diperlihatkan kelebihan orang lain di hadapan yang bersangkutan, misalnya di situ dia mulai menyombongkan diri. Dalam bab harta dia beres, tapi dalam bab nama dia belum tentu beres. Nah, jadi berlapis-lapis. Iri pun berlapis-lapis, dengki pun berlapis-lapis. Tidak hanya satu lapis. Anda udah nggak iri. Coba dulu. Ada bab-bab yang kita bisa kalah di sana. Ada celah di sana.
Nah, ketika seseorang sudah Allah angkat, gimana caranya supaya diangkatnya ini adalah dengan kesejatian? Caranya adalah dengan sujud yang kedua. Maka ketika Allah angkat, kita harus sujud lagi. Gak bisa sujud merendahkan diri itu hanya sekali, bahkan berkali-kali. Itu rahasianya kenapa duduk antara dua sujud, doanya itu ditaruh antara dua sujud. Karena ada sujud yang terakhir nanti. Hati-hati dengan sujud yang kedua. Jadi orang yang terbuai dengan segala macam fasilitas, capaian rohani, makom, keilmuan, dia lupa dengan sujud kedua. Dia hanya ingat sujud pertama, lalu Allah angkat, selesai. Dia lupa dengan sujud kedua. Itu sujud kedua itu yang menampar-nampar tuh. Jadi kalau sujud pertama itu boleh dibilang dengan sujud binaan, maka sujud yang kedua disebut dengan sujud tempaan. Sujud tempaan. Nah, balik lagi ke syair tadi. Jika debu sudah tersingkap, jika hijab telah tersingkap, maka akan kau ketahui kudakah yang kau kendarai atau keledai. Nah, zahir di sini itu yang saya bilang, kita kan terhijab dengan zahir kita. Ini kan cuma kelambu. Kita juga ditinggalin. Kita nggak tahu kan ada apa di balik itu. Itu butuh keimanan, butuh keyakinan. Kita tidak tahu ada apa di balik aktivitas kita ini. Kalau kita Allah singkapkan mata batin kita akan tahu kita tuh sedang menunggangi apa. Itulah bahasa syair ini. Kita sedang menunggangi nur, menunggangi apa gitu. Diperjalankan kita. Diperjalankan. Perasaan di sini aja ya. Di sini kamar mandi, teras. Ini kamar mandi, teras. Mangkok, nasi, magic jar gitu aja kan. Toilet, jemuran. Nah, itu doang tuh. Perasaan kita di situ aja. Aslinya perjalanan jauh. Luas. Aslinya, iya luas jangkauannya. Luas banget itu. Luas banget. Kemana perjalanannya? Ke dalam diri, ke sejati diri. Itu luas dalam itu. Jadi jangan dikira perjalanan rohani seseorang itu ke langit mana. Dia terbang ke atas. Bukan. Semakin ke dalam. Bait-bait yang disebutkan itu persinggahan di langit itu ada dibilang replika, bukan replika tapi citra lah. Maka seorang masuk ke dalam semakin dalam itu dia seolah semakin jauh perjalanannya. Jadi kalbu itu dalam sekali, dalam. Ini jangan bayangkan terbang jauh tinggi ke atas, angkasa luar, enggak. Tapi ke kedalaman diri yang maha luas. Itu sejatinya terjadi ketika orang yang sedang mengalami pengalaman rohani. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis tentang Rasulullah mengatakan siapa yang bertemu aku dengan dalam mimpi, maka dia akan bertemu aku dalam kondisi jaga. Apakah Rasulullah tiba-tiba meloncat, bang, tiba Rasulullah berdiri, darah gitu, apakah begitu Rasulullah? Enggak, yang muncul itu adalah cerminan pancaran mahabbah dia pada Rasulullah, lalu seperti muncul mencitra, tervisual di depan. Itu sejatinya yang disebut dengan mimpi, berjumpa dengan kondisi jaga. Bukan Rasulullah tiba-tiba dari atap tembus loteng. Bukan begitu, jangan pernah memvisualkan Rasulullah seperti itu. Moral zaman dulu itu. Cuma film. Ya kan tembus dari genteng atau masuk pintu dengan penuh wibawa. Assalamualaikum. Jalan. Enggak, bukan begitu. Yang bayangkan Rasulullah begitu. Sebetulnya seberapa dalam kalbu kita merindu pada Rasulullah, itu yang Allah izinkan terpancar seakan-akan tampak zahir, zahir-zahirnya. Itu sejatinya dimaksud dengan berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi jaga, ya, gitu. Kalau jasad beliau, ya sudah istirahat di Masjid Nabawi. Jasad rohani yang tinggal. Siapa yang bisa jumpa dengan rohani? Ya rohani bisa jumpa dengan rohani. Mata ini nggak sanggup melihat Rasulullah. Kerinduan yang mewujud. Gitu bahasanya, kerinduan yang mensosok, personifikasi kerinduan. Oh bisa begitu ya? Iya bisa dong.
Kan ada hadis-hadis tentang amalan seseorang datang di kubur dalam kondisi seperti sosok. Amalan aja bisa jadi sosok. Kematian aja bisa jadi sosok. Itu di akhirat nanti ketika semuanya sudah dimasukin ke neraka, udah habis, nggak ada lagi masuk ke neraka. Apa kata malaikat? Ini adalah kematian. Kematian itu jadi disosokkan, dipersonifikasikan dalam bentuk kibas, kambing ya, jenis kambing domba. Dipegang telinganya kayak megang kelinci, atau mungkin lehernya kali diginiin ya. Hadza al-maut. Ini kematian. Kan kibas, kan kambing. Tapi kematian itu gimana sih membayangkan? Kematian kan nggak empirik, nggak bisa disentuh kan? Tapi kondisi saja Allah bisa wujudkan menjadi sosok. Sebagaimana Allah bisa mewujudkan satu amalan, Al-Quran kah, amal soleh lah, datang dia bagi sosok laki-laki begitu kan, itu jadikan sosok kan. Allah maha hebat untuk itu, gampang bagi Allah. Jadi kematian nih, hadza al-maut. Minal an la mautah. Sejak ini nggak ada lagi matian, sembelih. Kematian disembelih. Gimana itu ceritanya? Simbol disimbolkan. Ya. Tapi nggak dikatakan hadza matsalul maut. Ini simbol kematian. Bukan, hadza al-maut. Ini loh kematian itu. Kalau hadza matsal, ini simbol kematian. Ini contoh mati. Ini simboliknya ya. Enggak, hadza al-maut. Inilah kematian itu. Hal kondisi itu disosokkan oleh Allah dalam bentuk kibas. Begitu juga dengan mahabbah kita. Rasa rindu kita itu bisa sosok. Masa sih rasa rindu, masa rasa cinta pada sesuatu nggak bisa mewujud seperti menjadi sosok? Orang nafsu ammarah saja itu bisa menjadi sosok loh. Itulah yang menurut orang kadang-kadang jadi kesurupan. Maka jangan buru-buru menyalahkan jin. Kadang jin nggak tahu menau, dia lagi nongkrong di kafe gitu kan, tiba-tiba jin, apa sih aneh nggak ngapain, kata jin kan. Dia nggak ngapain, dia cuma lewat doang, terus dia bilang dia bentak-bentak jin itu. Jadi kalau ada orang yang tampak kesurupan, ntar dulu, jangan tuduh-tuduh jin. Itu terkadang nafsu ammarahnya sedang memvisual. Nafsu ammarah itu bisa membisikkan. Pernah dorongan-dorongan untuk bunuh diri nggak? Pernah nggak? Saya yakin masing-masing mungkin pernah. Gimana sih rasa coba bunuh diri gitu? Kalau saya bunuh diri ini ya. Pernah nggak bayang bunuh diri semasa hidupnya? Pak Sulu pernah? Pernah. Sampai nyiapin tali nggak? Oh enggak. Nyiapin pisau aja. Bayangin doang. Membayangin doangnya. Itu bisikan-bisikan nafsu ammarah. Nah, ini kalau dia berkongsi dengan satu makhluk yang lain itu bisa keterusan. Jadi ada orang-orang yang bunuh diri, berdirilah dia di jembatan, itu nafsu amarahnya mensosok bisikan. Jiwa terendah itu bisa mensosok. Bisa datang ke mimpi itu nafsu amarah itu. Jiwa-jiwa yang paling rendah, jiwa-jiwa kemaksiatan. Nah, itu tadi saya sampaikan di awal. Salah satu cara kita mendeteksi bagaimana kondisi rohani kita, kondisi kalbu kita, lihatlah kita mimpi apa. Kita mimpi apa nih? Mimpi kotor kah? Mimpi jelek kah? Mimpi horor kah? Atau mimpi berkumpul dengan orang-orang bermajlis? Mimpi berjumpa dengan guru? Kan asik tuh. Mimpi apa? Jumpa dengan mbok jamu. Hah. Apa hubungannya juga tuh? Pinggangnya sakit. Berarti lagi sakit pinggangnya. Gitu. Berarti lagi sakit pinggang. Mimpi lah ketemu mbak jamu. Mimpi melihat terpen. Berarti lagi sakit pinggang tuh. Jadi begitu ya. Yang dilihat itu adalah citra atau personifikasi dari rindunya, itu bisa mensosok. Tapi mustahil enggak jika betul rohani beliau sendiri yang hadir? Ya enggak mustahil, karena rohani, ruh manusia itu, apalagi ruh dari ruhul arwah, ya dia enggak kenal batas, dia bisa saja kapan hadir mana saja.
Bisa saja, terserah. Tinggal baca aja kitab Imam As-Suyuti Al-Hawil Fatawa tentang imkaniyatul ru'yatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manam. Kemungkinan menatap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi mimpi, wal yaqzah, dan kondisi jaga. Ya, Rasulullah itu memunculkan diri kepada siapa yang Allah pilih, ke siapa yang Allah inginkan. Pasti ada misi di situ. Ya. Ternyata susah ya mimpi Rasulullah itu. Bukankah selama ini kita bisa merencanakan mimpi? Apa contohnya? Kita kalau pengen mimpi bola, sendiri aja nonton bola. Kalau pengen mimpi makanan, mimpi tamasya, dipikirin aja, nanti kebawa mimpi. Itu simpanan memori otak kita, lalu terwujud dalam mimpi. Nah, berarti ada contoh pandangan dulu kan, akhirnya jadi mimpi. Itu kebanyakan mimpi seperti itu. Tapi ada mimpi yang memang murni, nggak pernah kita mengalami itu, nggak pernah kita berpengalaman melewati situasi itu, tapi mimpi itu biasanya murni mimpi itu. Itu ruhani itu yang melalang buana ke sebuah kondisi itu. Tapi kalau mimpi melihat kejadian tadi, yang tadi kita ngapain, kebawa mimpi, itu rekaman otak. Jadi ada mimpi yang murni. Nah, artinya apa? Mimpi itu sebenarnya bisa direncanakan, dilatih aja kita ingin mimpi sesuatu nih. Nah, saya sering aja mikirin. Nah, sekarang kita tes. Udah berapa sering kita bersolawat? Udah berapa sering kita ngomong Rasulullah? Semestinya pakai teori tadi mimpi dong. Tapi ternyata enggak ya. Ternyata di alam mimpi itu ada kekuasaan. Gak bisa seenaknya dalam mimpi itu. Tapi kenapa kok mimpi minum, mimpi apa tadi, kok bisa direncanakan? Ya mimpinya enggak, mimpi termasuk mimpi yang tak dihiraukan, dikasih aja. Oh dia pengen mimpi ini, kasih aja. Oh dia pengen mimpi tamasya, mimpi ingat kenangan, karena dia tadi habis punya kenangan. Kemudian dia pengen mimpi lagi, wasik ya sama jalan-jalan sama si Anu tadi tuh. Nah, misalnya begitu, dia rencanakan mimpi begitu yang nggak berkualitas buat lembaga itu, dikasih aja. Tapi kalau mimpi Sayyidina Muhammad SAW, sejatinya kan bisa kan, sholawat tiap hari. Udah berapa sih sholawat kita selama di sini? Sebentar sholawat, yang menyebut namanya Rasulullah SAW, disebut lagi. Semestinya mimpi kan? Semestinya udah mimpi kan? Banyak orang rindu pun nggak mimpi juga. Kenapa nggak dikasih? Karena ada aturan di situ, ada kekuasaan di sana. Nggak sembarang orang dijumpa dengan Rasulullah SAW. Tapi ada juga orang dikerjain. Dia mujahadahnya butuh penuh ketulusan, salawatnya butuh ketulusan. Apa yang terjadi? Ya beliau-beliau itu lihat jauh aja, tenang aja, nggak apa-apa. Dia dikasih mimpi dia tetap istiqomah, kok biarin aja. Itu. Maka orang-orang yang istiqomah, yang Allah anugerahkan istiqomah, nggak melihat apapun, tidak mengalami perjalanan kemanapun, dia istiqomah aja. Nggak usah mundur, nggak usah minder. Kenapa? Mungkin Allah sudah mengetahui kita melihat atau tidak mengalami itu, tidak mengalami, bakal tetap istiqomah kok, bakal tetap berzikir kok. Karena ada orang istiqomah berzikir karena setelah melihat ini dan itu, istiqomah berzikir karena telah diperjalankan kemana-mana. Akhirnya apa? Zikirnya itu nggak tulus, ada iming-imingnya zikirnya itu. Pas zikir aja, ini Allah kan maha tahu nih si hamba ini adalah tipe orang istiqomahnya kalau diberikan iming-iming, diberikan permen lah kira-kira, diberikan permen. Oh kalau begitu si hamba ini berzikir, nanti dikasih pertemuan dengan siapa, dengan wali siapa, dapat pelajaran apa tuh. Nah dengan asbab itu dia rajin berzikir. Tapi ada orang ya Allah maha tahu itu tidak dibukakan apa-apa, tidak dikoneksikan apa-apa, tapi Allah maha tahu dia akan tetap istiqomah, dia tetap akan thiqah, percaya, yakin. Ya Allah nggak perlu juga memberikan itu, buat apa juga? Lah dia sudah tahu kok tujuannya di mana.
Dia sudah tahu tujuan di mana, ngapain lagi balik kasih yang pernak-pernik tadi? Nggak usah. Nah, itu pesan saya itu ke siapapun yang berzikir, kok biasa aja ya. Kalau orang ketemu ini itu aneh kok enggak ya? Ya udah, memang kenapa? Biarin aja. Ya. Jangan-jangan orang yang jumpa ini itu kan karena bermasalah itu. Kalau nggak digituin, kalau nggak disogok, kalau nggak diiming-imingin, pasti dia bubar. Bersyukurlah kamu, sekarang kan begitu. Bersyukurlah kita masih mau duduk, nggak pernah jumpa dengan siapapun, masih mau duduk. Lillahi ta'ala. Berarti apa? Sadar tujuannya di mana, sadar tujuannya apa. Ya. Tapi mungkin Buya itu termasuk ke dalam rohani kalau misalnya kita mimpi ketemu sama Nabi, masuk dalam kategori ke dalam rohani. Bisa banyak aspek Bapak. Bisa karena ya rohani kan, rindu itu kan tempat rohani, itu rohani tempatnya. Rindu, kangen, mahabbah itu rohani, itu ranahnya. Sebetulnya bukan kolbu lagi, itu rindu. Itulah yang maka saya katakan ada kalanya berjumpa dengan Rasulullah itu dalam sifatnya begini. Pancaran rindunya itu yang mewujud, mempersonifikasi. Yang kedua, rohani Rasulullah itu bisa hadir karena memang ditunjuk oleh Allah. Ditunjuk nih si fulan ini patut didatangi, si fulan ini patut ditemui. Nah itu datanglah beliau. Tapi datangnya beliau ada yang berbentuk sosok jasadiah beliau, tapi ruhani. Tapi ada yang bentuk nur aja, cahaya aja. Jadi ada tingkat-tingkatannya, cuma mendengar kalimat, kata-kata. Kemudian bisa juga berjumpa dengan Rasulullah, tapi yang terlihat guru. Tapi kalbu itu Rasulullah. Gimana mengatakan? Karena dulu saya mengalami begitu. Kalbu di dalam mimpi itu Rasulullah, tapi terlihat ke guru. Zahirnya itu, tapi kalbu itu nggak bisa dibantah. Mulut pun nggak bisa mengatakan tidak, itu Rasulullah. Nah, itulah yang dimaksud dengan guru itu, nurnya adalah nur Rasulullah SAW. Karena di mimpi itu kita nggak bisa membantah. Mimpi itu nggak ada manipulasi di dalamnya. Mimpi itu, ketika mimpi itu nggak bisa kita berpura-pura, karena mimpi itu tulus, mimpi itu. Kalau mimpi buruk ya buruk gitu. Mimpi bagus ya bagus. Nggak bisa kita mengatakan dalam mimpi ada seorang, enggak pasti dia nyamar. Nggak bisa dalam mimpi itu begitu, memang begitu. Kamu pura-pura kali, coba buka gitu kan. Nggak bisa mimpi begitu, memang tulus mimpi itu. Sofi. Mimpi buruknya ya Sofi itu buruk gitu. Mimpi dikejar setan ya, memang dikejar setan itu. Maksudnya apa? Memang kondisi rohani bermasalah gitu. Setan kejar balik aja sebenarnya. Nah, ini cerita-cerita begini nggak tabu ya, biasa aja kan cerita, nggak rusak akidah kita. Nah, kadang berjumpa dengan beliau transparan, kayak ngelihat air di dalam botol transparan, air bening transparan. Nabi apa aja, nggak mesti Nabi Muhammad SAW. Mimpi melihat Nabi Musa kah, mimpi melihat Nabi Khidir kah, atau mimpi melihat Nabi Musa sedang berdua Nabi Khidir, tapi dua-duanya transparan. Nanti bisa terjadi itu, Pak. Tapi kelihatan itu beliau kan ada film-film gitu, film ada sosok tapi transparan, jadi kayak membayang-bayang itu bagaimana itu, kayak ada lensa-lensaan hologram gitu ya. Nah, bisa begitu loh. Bisa begitu. Ada lagi mimpi itu, salah satu bentuk mimpi dengan baginda Nabi itu adalah melihat sosoknya sesuai dengan hadis Nabi. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, hidungnya bagaimana, matanya bagaimana, alisnya bagaimana, tingginya, lebarnya, bahunya, itu bisa seperti itu. Tapi ternyata yang lebih tinggi itulah mimpi bukan melihat seperti itu. Mimpi melihat nur, cahaya. Tapi kolbu rohani tak bisa menolak, itu adalah sang baginda, sang Nabi. Cahaya yang dilihat. Nggak melihat seperti kepala, tangan, badan, kaki, tapi cahaya. Cahaya kita nggak bisa deskripsikan, cahaya.
Mimpi seperti ini yang lebih tinggi. Jadi kalau orang mimpi, "Ya Rasulullah, aku ketemu Rasulullah tuh begini ya, tinggi begini-begini." Nah, itu mah biasa. Yang luar biasa itu kalau mimpi melihat nur aja, cahaya aja. Dan kalau kita nggak bisa nolak, itu Rasulullah. Itulah Nur Muhammad ini. Tinggi itu. Maka jangan bilang mimpi ketemu sosok itu tinggi. Maksudnya dia lebih tinggi. Dan lebih tinggi lagi ada setelah itu. Dan lebih tinggi lagi ada setelah itu. Tugas kita ngapain? Ya tugas kita patuh-patuh aja lah gitu. Saya menceritakan tadi bukan buat menjadi kita berhayal-hayal, enggak. Kita tugas kita patuh aja. Toh Allah juga yang memilih. Allah juga yang memilih. Terkadang Allah juga yang mengatakan, terkadang Allah juga yang seolah-olah begini. Ini si hamba ini nggak perlu disamperin, dia udah istiqomah kok, dipandang aja udah cukup gitu. Dipantau-pantau, dipandang-pandang udah cukup, nggak perlu digendong-gendong lagi. Ya Pak Sulaiman ya, berat digendong Pak Sulaiman, berat. Cukup dipandang aja. Begitulah maha luasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin gak anak kecil mimpi jumpa Rasulullah? Anak kecil belum balik, mungkin gak anak kecil belum balik merindu Rasulullah, mungkin. Jadi berjumpa dengan Rasulullah itu tak pandang wiridan, tak pandang zikirnya udah berapa, tak memandang dia itu murid atau guru, tak memandang ini khalifah atau mursyid. Mimpi Rasulullah itu hak prerogatif Allah mutlak. Bisa saja si murid yang diberikan perjumpaan dengan Rasulullah berkali-kali, sementara sang guru tak pernah sekalipun. Itu bisa terjadi, bisa. Terus muncul orang-orang yang apa namanya, yang sinis. Alah, mimpi itu Rasulullah jadi dibangga-banggain. Itu Abu Lahab jumpa Rasulullah nggak beriman juga. Dan beda ceritanya. Abu Lahab kalau hidup lagi sekarang belum tentu dia bisa mimpi. Ya kan? Apa maksudnya itu? Abu Jahal betul dulu kalau ketemu Rasulullah pun dulu tuh nggak melihat sosok Rasulullah, yang dia tahu cuma Muhammad. Itulah hijab orang yang senior itu. Sang paman, siapa lagi? Paman, petinggi. Nah itu kan ponakan aneh, itu masih kecil gitu kan. Itu terhijab, maka tidak bisa melihat hakikat Sayyidina Muhammad. Yang dilihat cuma Muhammad bin Abdullah, kan ponakan aneh. Iya, ini maksud mimpi yang tinggi itu mimpi Muhammad Nurullah. Nah itu lebih tinggi. Itu akan mengilhamkan ilmu itu, mimpi itu. Nur. Ibu yang masalah dijaga Bu ya. Agak geser sedikit ini kalau ke sholat, kita kan disuruh membayangkan seolah-olah melihat Allah atau melihat kita, tapi kan kita nggak bisa. Nah kita disuruh membayangkan Nabi Muhammad SAW, itu pun tidak bisa. Akhirnya yang muncul guru. Maksud saya nggak bisa juga. Malah muncul kalau guru, perkataannya, apanya gitu dalam sholat itu maksudnya. Dalam baca sholat itu menurut dia ngayal apa? Iyalah, orang sholat tuh disuruh membaca bacaan sholat, bukan ngebayang guru. Ini sembari baca tapi ininya guru saya ngomong begini gitu karena gitu. Saya serius dapat sepintas gitu. Tuh buat saya terjadi seperti itu mulu ya. Mulu ya. Ya sering. Bukan mulu, berarti sering. Itu bagian dari Rabithah, tapi kalau nama Rabithah itu tidak selamanya dibawa. Masa gitu terus ya. Di awal aja, Rabithah itu di awal aja. Enggak, Rabithah guru dalam zikir di thariqah manapun dan Nasyabandiyah, Rabithah di awal. Proses kita menjalani itu adalah buah dari Rabithah. Kalau Rabithah itu di awal aja. Tapi zikir Allah lihat muka guru, nggak boleh. Zikir Allah lihat muka guru. Maka Rabithah di awal aja. Itulah kesalahan yang dipahami oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi di Mekah. Bukan beliau tak paham, mungkin yang menyampaikan pertanyaan yang iseng. Yang menyampaikan pertanyaan mengatakan itu di Minangkabau orang berabithah mengingat guru ketika berzikir. Dibawa apa pendapat Syekh? Barangkali itu pertanyaannya. Dibawalah pertanyaan itu ke
ke Mekah, Syekh Khatib Minangkabau di sana. Ya karena ya pertanyaan seperti itu ya dia jawab, ya saya pun kalau ditanya begitu sama jawabannya. Jadi Syekh Khatib nggak salah sebetulnya, yang salah itu yang tukang tulis pertanyaan. Dalam pandangan Syekh Khatib dulu berdasarkan pertanyaan yang sampai adalah pertanyaan bahwa Rabi'ah itu dilakukan ketika berzikir, mengingat guru ketika berzikir. Ya begitu biasa. Maka diluruskan oleh Syekh Sa'ad Mungka. Jadi Rabi'ah itu sebelum, bukan setelah. Saat itu nggak boleh lagi ada selain dari Allah. Kadang-kadang datang sendiri Bu ya. Nggak usir lagi Pak, pergi. Kayak kitir apa? Khatir. Kosil ya? Iya, fokus lagi. Ya siapa sih kita sholatin sempurna? Nggak ada kan? Kan banyak khatir-khatir kan? Khatir guru, khatir fulus, banyak. Khatir konflik di rumah, banyak. Mana ada sholat kita sempurna? Mana ada sholat kita pantas diterima? Kita ini semua belajar sholat, sepanjang hidup sampai mati nanti kita belajar sholat. Gak usah belajar sholat hakikat itu, sholat syariat dulu kita masih belajar. Masih belajar kita sholat itu. Dalam bab sholat syariat aja udah bisa merasakan gak Rasulullah sebagai imam kita? Bukan aneh maksudnya, bukan ngeliat imam, bukan. Si imam pun secara hubungan direct relation, hubungan langsung dia dengan Rasulullah, baik dia kondisi jadi imam, baik dia kondisi jadi makmum, itu betul-betul merasakan Rasulullah lah sedang dia bermakmum pada Rasulullah. Dia sedang bermakmum pada Rasulullah. Kan di hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Betul, ini secara zahirnya adalah untuk para sahabat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Siapa melihat Rasulullah salat? Ya para sahabat. Tapi yang nama hadis Nabi itu tidak ada yang terputus. Hadis Nabi senantiasa berlaku. Maka salatlah kalian, wahai umatku, sebagaimana kalian melihat aku salat. Gimana caranya? Kita kan pengen ngamalin hadis itu kan? Ngamalin zahirnya gampang. Kita belajar cara ruku, cara sujud, cara takbir. Tapi ru'yah, melihatnya itu. Melihatnya itu. Itu bisa nggak? Aslinya bisa. Kenapa nggak bisa? Mungkin karena masih proses perjalanan. Bisa itu, Pak. Jadi maka ada sebagian orang itu berniatnya zahir tetap makmuman, zahirnya tetap jadi imam, tapi batinnya mengatakan bermakmum pada Rasulullah. Maka terkadang tak heran bila aja sebagian orang itu ketika ada sholat jamaah, dia melihat imam itu bukan melihat si imam di depan itu, kok melihat ada sesuatu lain gitu. Itu biasa hal seperti ini. Di bukan kesurupan, bukan tanasuh, bukan tanasuh itu bahasa lainnya reinkarnasi, bukan. Kayak macam citranya citra muncul. Nah itu bisa. Allah Maha Kuasa itu. Cerita panjang lebar kita berusaha berpangkal dari cerita masalah syair ini. Jadi kalau kita masih terhijab dengan kelambu, ya kita akan bosan. Kalau masih terhijab dengan lingkar seluas sajadah kita akan bosan. Kalau masih terhijab dengan dorongan akliyah kita, dorongan nafsiyah kita, rokok, masih susah, masih lama perjalanannya. Sebetulnya nggak usah lah, nggak sampai berat nanti. Nikmati aja lah zikirnya, santai, rileks, ngerokok lah gitu kan. Ngopi lah gitu kan. Malam terakhir aja Bu ya. Malam terakhir aja rajinnya. Informasi yang tadi. Enggak. Apa? Ya sebetulnya kata Buya. Sebetulnya. Nanti berdua aja kalau penasaran. Iya. Boleh. Kan ada ungkapan ad-dinu kulluhu adab. Agama ini semuanya adab. Maka ada juga ungkapan al-adabu al-ma'rifatu al-adab. Ma'rifat itu adab. Wal adabu ma'rifah. Adab itu ma'rifat. Wal ma'rifatu mahabbah. Ma'rifat itu mahabbah, cinta. Wal mahabbatu ma'rifah. Dan cinta itulah ma'rifat.
Wal mahabbatu adab. Mahabbah cinta itu adalah adab. Wal adabu mahabbah. Jadi tiga sejoli ini nggak bisa dipisah. Jadi ad-din kulluhu adab. Sebetulnya apapun tingkah kita mau ngapain harus izin dulu. Termasuk merokok itu. Mau lesap yang batang kedua, izin dulu. Terlanjur, izin dulu, aslinya begitu. Mau nggak begitu, repot kan, aneh yang capek. Apain, tutup aja pintu kunci. Karena konteksnya konteks pelanggaran ceritanya. Di mana tak pelanggarannya? Kan lagi zikir, disuruh riyadhah, tapi mampir ke itu kan, jabaan itu tungguinnya di situ malam. Kaget mah buruhannya, mau keluar, ini ke sini. Dia kan kaget semalam ya. Iya dia mau keluar dari balik lambung. Nongol, kaget gitu. Kenapa kaget? Berarti kan ada al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yatli alaina. Ciri-ciri dosa, ciri kesalahan itu adalah gelisah, takut kepergok. Kepergok yang kita menyembunyikan sesuatu, kaget. Itu berarti ada masalah. Berarti keluar semalam itu masalah. Coba kalau keluarnya karena kebelet, nggak masalah, ya kan? Cuma keluarnya pengen ada apa-apa gitu. Itu aja bedanya. Pencirian keluarnya kita itu tidak ada masalah, anteng. Mau ketemu siapa aja, ketemu Buya Kasih, biasa aja. Tapi kalau keluarnya karena malas, ingin duduk, ingin santai, pasti nggak nyaman, nggak enak. Itu ciri-ciri kesalahan di situ. Nah, deteksi aja. Dan Rasulullah sudah ngasih rambu-rambu al-ithmu ma haka fi nafsik. Ciri-ciri dosa itu nggak perlu didikte orang. Ini dosa loh, enggak. Tanya qalbu, istafti qalbak. Kita nyaman nggak dengan tindakan itu? Sadar nggak kesalahan? Ya udah. Nah, kalau selama di sini nggak ada bedanya di luar, ngapain di sini? Ini suluk aja di emperan Ciputa itu sendiri sama security. Bisa kan? Ngapain harus datang ke sini? Apa yang ditahan di sini? Ahwal juga nggak turun. Merasa dipandang Allah juga enggak. Yang buat kita harus mudut misalnya. Yang nggak tahan gimana rasanya? Dipandang orang kita cintai yang belum nikah aja tuh. Dipandang kita jadi salah tingkah kan? Gimana jadi dipandang oleh Allah? Salah tingkahnya luar biasa. Itulah kadang diguling-guling, kadang kayak orang gila gitu. Pak Sulaiman dipandang kekasih nggak Pak Sulaiman? Dipandang cewek cakep misalnya kan, salah tingkah gitu. Gitu kan. Kalau ada aja spion mobil nih, itu spionnya ke belakang. Ini lihat masih lihat aneh nggak ya, masih lihatnya kan? Dipandang manusia aja kita bisa salah tingkah, gimana kalau dipandang Allah? Cari pelampiasan kan? Ini sebab harus melampiaskan aja nggak ada, modal candu doang, ngapain? Jangan-jangan futuhnya kita di sini karena sanggup menahan nggak merokok. Enggak, itu di sini dibilang di syairnya. Ini sedang menunggangi keledai atau kuda, bisa ngeliat kan? Masalahnya kuda itu sering berada di balik menahan nafsu tadi. Ya, kalau masih keluar gitu, berarti menunggangi keledai, sakit dari keledainya. Ya nggak jalan. Udah ke keledai, nggak jalan, sakit lagi keledainya. Jadi kalau kuda nih, kuda sehat, dia jalan terus. Kayaknya berat ya, berat. Ya udah ikut aja lah. Kan turun lagi kan? Emang gagal semua. Siapa bilang nggak ada yang sukses? Nggak ada yang sukses. Nah, gagal semua Pak. Tapi alhamdulillah udah mau zikir kan. Solo kan jadi sukses. Sukses itu apa? Makanya saya bilang sukses itu apa? Tergantung definisi suksesnya. Tergantung definisi suksesnya. Dia bisa misalnya tahun lalu di Mutmainah, buah dari khalwat itu, buahnya itu sejatinya bisa panen loh. Bisa puluhan yang bisa dipanen. Maksudnya apa? Bisa puluhan yang bisa diamanahkan, ditugaskan untuk jadi mursyid berikutnya. Tapi enggak. Kalau sebanyak orang tuh langsung diangkat, wah diangkat mursyid, wah keren nih. Enggak, di Mutmainah, apalagi di sini juga enggak akan diperlakukan seperti itu.
Bisa aja kan Pak Sulaiman, perempuan dari sini lagi jadi mursyid, bisa aja kan? Bisa. 5 orang, 10 orang adalah ini misalnya. 5 orang, 10 orang adalah di sana misalnya. Tapi kan tujuan kita kan bukan itu. Tugasnya di situ, ngapain dipaksain jadi mursyid? Tugasnya di pasar, ngapain dipaksa jadi mursyid? Kecuali jadi mursyid pasar. Mas Amir nggak perlu jadi mursyid untuk pasar, nggak bisa, lebih ahli dari mursyid. Apalagi jadi mursyid yang ono, lebih ahli lagi tuh. Nah gitulah kira-kira. Jadi masing-masing kita sudah ada jatahnya, tapi masing-masing kita ada tugasnya yang relatif sama, harus kita sama-sama jalani. Jadi mohon maaf, penyampaian tadi ngalor ngidul kemana-mana perginya, dari hadis Nabi sampai ke masalah barusan. Saya yakin pemaparan tadi itu ada menuai pro kontra nanti ya. Nah itu biasa. Karena ulama dahulu selalu pro dan kontra, bukan memancing-mancing. Memang sedang hajatnya sedang disampaikan. Pendengar yang nggak nyambung aja nanti yang komentarin, tapi yang dapat piala kan pemain. Nah gitu. Nggak usah dipikirin. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.